Shalom. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Mazmur 116 ayat 15 yang berkata, "Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya." Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang memiliki gambaran yang menakutkan tentang namanya kematian. Sedapat mungkin orang berusaha menghindari kematian karena kematian memiliki arti yaitu perpisahan, kehilangan, dan kedukaan. Tetapi bagi orang yang percaya, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian bagi orang yang percaya justru merupakan awal dari kehidupan kekalnya. Karena itu, apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 116 ayat 15 bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya, memberikan satu pemahaman yang baru bagi kita tentang kematian dari sudut pandang Tuhan. Di saat kematian datang, orang jarang merenungkan hal ini karena mereka mungkin larut dalam kesedihan. Namun sebagai orang yang percaya, kita justru mendapatkan satu pemahaman yang lebih jelas bahwa orang yang dikasihi Allah, kematiannya sangat berharga di mata Tuhan. Di sisi yang lain, hal ini juga menegaskan kepada kita bahwa berharganya manusia di mata Tuhan bukan saja saat manusia itu masih hidup di dunia ini, tetapi kematian manusia pun begitu berharga di mata Tuhan. Kematian orang kudus atau kekasih Allah menjadi sesuatu yang bernilai, dihormati, dan bahkan sangat mulia dalam pemandangan Allah. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang berharga pastilah bernilai tinggi. Meskipun demikian, ada makna yang lebih besar di sini. Ada sesuatu yang istimewa dalam kematian orang yang dikasihi Tuhan, yang melampaui rasa duka cita kita atas kepergian mereka, yaitu Allah menghormati ini sebagai sesuatu yang berharga. Melalui pembacaan firman Tuhan dalam ibadah duka cita bersama keluarga saat ini, ada 4 alasan mengapa kematian orang percaya itu menjadi berharga. Yang pertama, kematian menunjukkan akhir dari pertandingan iman. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa hidup ini merupakan pertandingan iman. Kita bagaikan seorang atlet yang bertanding, seperti seorang petinju yang siap untuk bertanding, bagaikan seorang pelari yang siap berlari sampai garis finish. Untuk memenangkan pertandingan itu, karena hidup ini merupakan perjuangan iman atau pertandingan iman sampai akhir hidup kita. Oleh karena itu, tidak salah apa yang dikatakan oleh pemazmur baru bahwa berharga kematian orang yang dikasihi Allah atau orang kudusnya. Allah menghargai perjuangan iman atau pertandingan iman yang dilakukan orang yang dikasihinya sampai akhir hidupnya. Oleh karena itu, Allah menghargai dan memandang berharga kematian orang kudusnya karena hidup ini merupakan pertandingan atau perjuangan iman sampai akhir hidup manusia. Dan orang kudus Allah atau orang-orang yang dikasihi Allah memenangkan pertandingan iman itu. Yang kedua, kematian mengakhiri penderitaan umatnya. Di satu sisi, penderitaan memang perlu bagi umat Tuhan, karena melalui penderitaan itu, umat Tuhan akan menjadi lebih dewasa dan lebih bergantung kepada Tuhan. Tetapi seperti yang dikatakan dalam Ratapan 3 ayat 33, tidak dengan rela hati, ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Tuhan sangat peduli terhadap penderitaan umatnya. Itulah sebabnya kematian umatnya menjadi kematian yang berharga karena penderitaan mereka berakhir. Yang ketiga, kematian membuka peluang bagi Tuhan untuk menyatakan kasih karunia-Nya. Meskipun seorang mengatakan bahwa ia berharap kepada Tuhan, tetapi paling tidak masih ada sisi kemanusiaannya yang ia andalkan. Ketika seseorang sakit keras, keluarganya akan berpikir bahwa adalah dokter yang terbaik untuk menyembuhkannya. Apalagi kalau keluarga itu termasuk keluarga yang kaya dan memiliki uang yang banyak, bahkan kita membawa berobat ke luar negeri. Tetapi kematian membawa manusia pada satu kesadaran
bahwa kemampuan manusia terbatas adanya. Dan di saat seperti itulah manusia belajar untuk bersandar kepada Tuhan dan mencari penghiburan darinya. Untuk bersandar kepada Tuhan, disitulah baru Tuhan nyatakan kuasanya. Allah menghargai perjuangan hidup manusia dalam menghadapi pertandingan iman sampai akhir hidupnya. Dan Allah menjanjikan mahkota yang abadi kepada yang memenangkan pertandingan iman itu. Dan yang keempat, kematian adalah pintu masuk untuk hidup bersama dengan Tuhan. Hidup manusia hanya sementara, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana melalui kehidupan kita yang sementara ini, kita mencari dan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Bagaimana kita menebus waktu kita yang sementara ini untuk mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Timotius, anak rohani dari Rasul Paulus, bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Orang-orang yang dikasihi Allah melakukan hal ini, mereka menggunakan waktu hidup mereka yang sementara untuk mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Timotius, anak rohani Rasul Paulus, bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Orang-orang yang dikasihi Allah melakukan hal ini. Mereka menggunakan waktu hidup mereka yang sementara untuk mencari dan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Kristus yang adalah juru selamat mereka. Selama berada di dunia, kemanapun pergi, Yesus selalu bersama dengan murid-muridnya. Tuhan sering hidup bersama umatnya. Tuhan senang bersama-sama dengan muridnya. Ketika hendak naik ke surga, Tuhan berkata, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun pernah berdoa kepada Bapa, ya Bapa, aku mau dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Marilah kita memandang kematian dari sudut pandang Tuhan, sehingga kita akan tabah dan tidak kehilangan sukacita iman kita dan kepercayaan kepada Tuhan. Ketika orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai dipanggil Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, mengasihi keluarga yang ditinggalkan, dan mengasihi kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.